Baik dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mitra JIC? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Kembali bersama Bang Dipo Usman di sini, tentunya di edisi 16 September 2020, tepatnya pada hari Rabu. Mudah-mudahan Mitra masih semangat walaupun PSBB diberlakukan, tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa semoga virus COVID-19 ini segera cepat selesai gitu ya. Cepat pergi dari dunia sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik Mitra JC, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bang Dipo Usman sudah hadir bersama kita di sini di studio utama Radio JC dalam program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf 3. Dan tentunya ini merupakan program divisi pengembangan bisnis Jakarta Islamic Center bekerja sama dengan komunitas tangan di atas Jakarta Utara. Tentunya kita akan banyak memberikan ilmu tentang bisnis, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Dan kali ini kita akan talk show saja biar lebih bisa Mitra Jesi nikmati, kita bisa lebih rileks mendengarkan program ini. Dan tentunya insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan hadir menemani Anda. Dan kita juga bergabung melalui via Zoom. Tentunya ini ada beberapa sahabat-sahabat kita yang juga sudah bergabung hari ini yang memang tidak bisa terjangkau baik melalui FM di 107.7 ataupun melalui streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Bersama kita hadir yaitu Bang Danis Gen Hidayat. Nah, beliau ini adalah owner Tayo Indonesia yang tentunya akan membahas satu tema yang menarik seputar peluang bisnis dan investasi minuman kekinian di era pandemi. Dan tentunya kalau kita tahu bersama Mitra JC bahwa Tayo ini adalah brand minuman Thai tea, teh Thailand maksudnya, pertama di Indonesia yang mengusung konsep ice paper bag ya, mengubah konsep minuman mall yang eksklusif menjadi food street yang lebih inklusif, bisa dinikmati oleh berbagai kalangan dan pastinya tetap mengedepankan rasa. Nah, sudah ada juga nih contoh-contoh yang ada di hadapan Bang Dipo, mungkin di hadapan Mitra JC atau peserta Zoom semua. Ini adalah salah satu beberapa contoh-contoh yang tentunya sudah pernah Mitra JC nikmati. Langsung saja tanpa perpanjang kalam, sudah hadir bersama kita adalah Mas Danis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Senang banget bisa ketemu lagi di sini. Iya. Iya, alhamdulillah kita Alhamdulillah. bertemu lewat udara di sini bersama pendengar Mitra JC dimanapun berada. Baik, boleh sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, Bang Danis untuk memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian menyapa Mitra JC semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga walaupun memang jarak Iya. yang memisahkan, jaga jarak gitu ya kita ya. Ya silakan dulu untuk Bang Danis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam juga sehat walafiat sehingga saya sama Bang Dipo bisa bertemu dan juga bisa kita di sini sharing-sharing kembali di acara Muslim Planner Class-nya. Dan juga salawat dan salam tidak lupa juga kita hanturkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga juga pada sahabatnya. Perkenalkan, sebelumnya saya Danis, saya owner dari Tayo Indonesia atau Tayo Vintage Thai Tea. Kebetulan booth pertama kita itu booth pusatnya ada di Jalan Manggar, daerah Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Oh, daerah satu kelurahan dengan Islamic Center ya? Iya, betul. Kebetulan Tayo ini sudah berdiri, alhamdulillah sudah 3 tahun, Bang Dipo. Oke. Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun. Kita mendirikan itu Agustus 2017. Alhamdulillah sehari 2 hari respon masyarakat terhadap Tayo tuh lumayan. Walaupun memang awalnya nggak gampang memang mendirikan sebuah brand dan juga mengusung branding yang bisa
dikenal orang maksudnya ada yang unik itu yang bisa dilihat dari branding itu. Nah, itu memang nggak mudah gitu. Eh, Ya alhamdulillah respon masyarakat sampai sekarang dan juga respon eh, teman-teman mitra gitu yang mau berinvestasi, berbisnis, join di tim Tayo ini, alhamdulillah sudah lumayan lah besar. Nah, itu berapa Dan orang tuh udah yang bergabung? alhamdulillah 3 tahun berjalan ini sudah mencapai kurang lebih 90-an outlet yang tersebar di Oh, wilayah Masya Indonesia, Allah ya, alhamdulillah. 90 Outlet. outline. Oke, oke. Baik. Jadi artinya ini bukan hanya sebatas bisnis, tapi memberikan peluang bisnis Iya, buat para mitra, iya, buat masyarakat ya di khusus di DKI Jakarta. iya, sesuai dengan visi kita lah. Hmm, Awalnya itu ya biar semua itu bisa jadi wirausaha gitu. betul. Oke, oke. Nah, inilah satu cita-cita yang baik ya untuk kita bersama Mitra JC. Bagaimana kita semua harus memiliki jiwa wirausaha karena apalagi sekarang masa pandemi Iya, COVID-19 betul, yang menuntut kita ini harus lebih berpikir inovasi lagi. Nah, betul. sesuai dengan tema kita hari ini adalah peluang bisnis dan investasi minuman kekinian di era pandemi gitu ya. Iya, Menarik kalau kita bicara mengenai peluang dan investasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa Tayo ini bukan hanya sebatas bisnis tapi memberikan ada investasi di dalamnya. Nah, boleh dijelaskan konsep dari Tayo.id ini seperti apa atau Tayo ini minuman apa gimana? Coba iya. boleh dijelasin Tayo itu seperti Mungkin apa? awal saya cerita sejarahnya dulu kali Ya, ya, Bung Dipo. boleh boleh Nah, silakan. jadi untuk teman-teman mitra GIC ini, tadi yang saya ceritakan pertama, Tayo ini sudah berdiri 3 tahun yang lalu. Ya. Eh, Sebelumnya saya juga nggak berpikir bisa banting setir gitu di Ya. bisnis F&B gitu. Awalnya memang saya ini orang percetakan, Bung Dipo. Ya. Percetakan yang memang waktu tahun 2017 ke belakang itu memang karena saya jasa ya, jasa Mhm. jadi ya yang namanya jasa itu kadang-kadang bisnisnya naik turun jadi Mhm. apa yang harus saya lakukan gitu saat bisnis saya sepi gitu kan. Mungkin mungkin strategi bisnisnya udah saya coba beberapa kali tapi Ya. tetap aja memang eh, target marketnya saya nggak dapat dan waktu itu memang kita sempat down juga tuh. Kita nggak dapat order apa terus kepikiran saya dengan istri itu memang saya sama istri ini hobi minum teh di awalnya ini. Oke. Hobi minum teh. Kalau nggak minum teh itu rasa pusing kali kayak teh manis Iya. sebenarnya. Jadi emang baik teman-teman teh GS itu teh 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 Thailand ini pagi-pagi gitu ya. jadi baik jadi saya hobi banget itu minum Ah. teh itu gitu. Hobi Akhirnya itu jadi kebiasaan ya keluarga dulu ter, pagi-pagi gitu atau gimana? ya jadi turning pointnya memang kalau kita membuka bisnis itu satu ada Ah, ah. hobi dan juga passion di situ. Oke. Jadi dari hobi itu istri saya sharing ke saya, ayah kenapa nggak kita coba aja jualan teh tea ya? Itu pokoknya setiap saya jalan di mana pun ketemu teh tea pasti beli Bang Niko. Oke. Jadi ketemu ketemu abang-abang teh tea beli. Dia itu dari berbagai rasa itu saya udah paham gitu. Malah sempet saya kepikiran banting setir kenapa nggak jualan es teh manis aja dulu gitu kan yang ribet order cepet lah dikenal masyarakat gitu kan. Akhirnya kepikiran karena sudah hobi minum teh tea, kita mau coba ngambil sesuatu yang lebih besar lagi, ngambil risiko lagi. Jadi teman-teman Interjesi, salah satu karakter entrepreneur itu adalah risk taker gitu, berani mengambil risiko gitu. Di luar kita punya yang namanya jiwa warrior atau pejuang gitu. Nah yang ketiga itu confident aja percaya diri gitu. Ya. Ya udah akhirnya kita coba ngeracik itu, kita coba Oke. beri bahan-bahannya segala macam Hmm. dan apa target-target yang kita tuju itu ya, pertama keluarga memang. Oke. Oke. Mm. Oh, Kalau uji ini ya. iya Coba gitu. itu sampai berapa kali itu Bang Ya. Dipo. Bahkan ibu mertua saya dari nggak suka teh tea, Hmm. dia doyan teh tea itu. Hmm. Itu sampai udah ketemu, wah ini udah doyan, ya udah. Alhamdulillah udah coba itu sampai sampai udah mau gerobak sudah jadi itu dulu itu kita belum jual-jualan itu didesak terus sama saudara-saudara itu Oke. kapan buka akhirnya saya coba explore lagi karena basic saya emang orang percetakan jadi Oke. tadinya ini teman-teman TJC tadinya saya nggak mau menggunakan ini jadi saya mau menggunakan yang namanya cup gitu Kap. kayak yang lain-lain tapi saya pikir kalau cup itu berarti kita nggak ada sesuatu yang unik dari produk kita gitu. Oke.
Akhirnya saya explore lagi, oh ternyata ada yang konsepnya seperti ini nih, Heeh. coba yuk gitu. Wah itu kita Allah dibilang ide gila nih. Oh, kok Ya. minum 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 apa minum teh, minum air kok dipakai paper bag gitu. Itu dari situ tuh kita udah itu saya dengan istri itu Hmm. mencoba mencari sesuatu yang beda gitu kan. Hmm. Akhirnya ketemu, akhirnya pada saat itu Agustus 2017 kita buka booth awalnya di Manggar ini. Heeh. eh, kita jualan, start itu alhamdulillah responnya terutama untuk saudara-saudara tinggi gitu. Jadi, Tapi hmm. tapi yang nggak mudah itu banyak juga yang nolak itu, nggak jadi beli itu Hmm. banyak juga. Oke. Karena mungkin kebiasaan orang minum minum apa minum tapi di cup gitu. Mantap. Pada saat sudah udah mau lain tuh jadi, oh pakai ini sih apa ya ini ya. Nggak jadi deh kan. Jadi nggak jadi beli. Oke. Oh, jadi penting yang namanya teman-teman mitra JSI kalau teman-teman punya produk gitu, Heeh. penting namanya edukasi. Edukasi produk itu penting sekali gitu. Jadi saya dengan istri, kemudian dengan karyawan, coba setiap ada yang beli, jadi kita edukasi kembali. Oh, minumnya begini loh, langsung tojos aja minum gitu, gitu. Jadi alhamdulillah lama-lama hari dua hari level masyarakat gitu diterima gitu. Nah, pada saat saya baru jualan 5 hari itu udah ada yang nanya, Bang, abang franchise di mana gitu. Hmm. Oh enggak, ini produk saya, ini bikinan Produk saya. sendiri. Iya. Jadi waktu itu nggak kepikiran dan saya nggak punya sistem, Hmm. nggak punya apa. Masih bener-bener awam. Awam banget Awam saya, banget. belum ada yang namanya apa sih waralaba itu, Hmm. apa sih franchise itu, saya benar-benar awam nggak. Orang-orang tuh masih minat itu di situ, Ya. setiap hari menanyakan itu. Bang, abang franchise di mana bang? Saya minta dong nomor teleponnya segala macam. Hmm. Ya, ya udah. Saya pikir, oh enggak ini enggak ada, ini cuma kita doang, gitu kan. Akhirnya saudara semua bantulah. Ada kakak ipar saya gitu, yang memang dia sudah punya ilmu untuk itu. Akhirnya dia coba buka bootnya sendiri. Dia coba di boot kedua kita di Bendungan Jago di Kemayoran gitu. Oke. Lalu boot ketiga kita di kantor saya di Pelumpang. Nah, akhirnya kalau di situ ternyata respon masyarakat ini. Jadi tujuannya satu agar produk kita dikenal juga. Jadi kita bangun awareness juga di sekitar masyarakat sana gitu. Iya. Hmm. Jadi dari situ teman-teman dari kita, abang ipar saya itu di daerah Kemayoran itu suka, dan akhirnya kita coba-coba bikin yang namanya HPP-nya dari mulai setup produk sampai setup booth itu Ya. berapa, akhirnya kita patenkan ya. Alhamdulillah kita coba satu sampai sekarang sih bang, alhamdulillah. Ih. Jadi saya awam banget itu. Saya nggak Ah. ngerti Dan karena sekarang sudah awalnya punya 90 outlet ya. alhamdulillah itu yang memang yang tertulis ya, tercatat gitu. Kalau pada saat pandemi kayak gini nggak bisa dipungkiri bang Dipo, hampir 50% semuanya ada yang tutup gitu. Hmm. Jadi emang yang aktif bisa dihitung sih sekitar 50-an. Ya, 50-an ya. Hmm. Ya, Mana? luar biasa sejarahnya ya. Memang cukup panjang, perlu perlu apa namanya? Eksperimen gitu ya Iya betul. sampai melibatkan keluarga. Memang keluarga itu Iya, menjadi satu ukuran ya, ukuran ukuran betul. masyarakat ya. Iya. Kira-kira dia seneng dan bagaimana nanti respon ke depannya gitu ya, bisnis kita. Tapi dari nama Tayo itu sendiri apa? Bang Dipo tahu Tayo itu kayak semacam kereta ya, kereta Bis. bis ya, bis Kartu. Tayo gitu ya. Iya Nah, betul. apakah terinspirasi dari situ atau memang ada singkatannya? Nah, boleh di-share juga nih buat Iya. Mitra JC. Jadi memang betul kata Bang Dipo. Jadi Tayo itu memang inspirasinya simpel sih. Karena anak-anak saya itu suka nonton Tayo. Tayo, Heeh. benar. Jadi kenapa nggak? Jadi awal awal menemukan nama juga kita Heeh. Nggak itu langsung sebelum gitu ya? sebelum iya. Jadi itu kita flashback lagi. Ini Iya, udah iya. mau jualan orang Heeh. nih tapi nggak jual-jualan gitu. Kalau kalau kata saudara-saudara dan teman-teman itu, Iya. sampai nama kita bingung. Oh mau namanya apa nih? Mau A, B, wah udah pusing. Heeh. Ternyata lihat si kecil itu dulu anak pertama Heeh. nonton Tayo, Tayo. Oh, Tayo. boleh juga nih. Tapi kita serempet-serempetin ke Thailand aja ya sayangnya Iya. waktu itu saya Iya, ngomong iya. itu. Jadi ada Thai dan Yo. Sebenarnya singkatan sih, Hmm. Thai Tea for you. Oh, oke, oke. Jadi kita singkat Tayo, simple. Kita waktu itu doanya mudah-mudahan dikenal di masyarakat gitu. Iya, iya, iya. Dan gimana caranya orang tuh
beli Thai tea, yang ngomongnya Tayo, beli Tayo dong. Gitu, gitu awalnya bang, Oh, gitu jadi sih. Tayo ini Thailand ya, Thai Ya, tea gitu ya, dari Thai Thai tea tea for you. for you. Jadi kita singkat simple jadi Tayo. Hmm, Tayo. iya, luar biasa. Jadi Mas eh, Danis ini sebelum masuk memang di bidang ini gitu ya. Jadi sebelumnya di bisnis percetakan Iya. sehingga muncullah hal-hal semacam ini. Ini memang nggak jauh dari percetakan yang ada gitu ya. Ini kertas seperti semen ya ininya. Kertas Oh iya, apa apa namanya? yang namanya tuh? Kertas Samson. Samson Ah, namanya ah. ya. Samson. Iya, kita juga, Kemudian di dalamnya ada plastik ya. jadi kita tujuan sebenarnya ya itu juga biar enggak, orang sih mikirnya bilang banyak ini ya, mungkin isunya banyak kalau seperti ini, tapi saya Ya, tujuannya sebenarnya ke paper bag-nya, jadi biar orang tuh ya beli, ingatnya kalau paper bag. kalau kalau misalnya dia mau bawa ini lagi bisa gitu, Oke, oke. jadi nggak perlu dibuang ya, bisa di reusable lagi gitu. Hmm, ya. Jadi ini awal mulanya tahun 2017. Artinya Betul ini jauh dari pandemi dong. Kalau ya. pandemi kan tahun 2020, Mm-mm. artinya Mm. di mulai-mulai Maret nih. Mm-mm. Nah, ini kan judul kita ini adalah peluang Ya, dan nah investasi pentingnya di situ. minuman Mm. kekinian di era pandemi. Nah, boleh dijelaskan nih Ya. kira-kira Ah, maksud dari tema kita ini apa? mm. Dan Ya. kedua, apakah ini juga bisa menjadi peluang bisnis Iya. buat teman-teman yang saat ini pengen banget berbisnis, takut dengan modal, takut dengan masalah apapun. Nah, nanti Ya. boleh dijelaskan oleh Iya. Ja- Bang Dani, silakan. Jadi teman-teman mitra GIC, eh, jadi pernah waktu pada saat awal pandemi kemarin itu, Iya, memang hampir semuanya berdampak Bang Diko ya. Semua sektor berdampak, termasuk bisnis di Tayo pun gitu, seperti itu gitu. iya. Sebenarnya kalau untuk berdampak, kalau untuk kita minuman pinggir jalan, Hmm, mungkin masih bisa move on sih. hmm, Mungkin teman-teman yang buka resto atau segala macam memang yang berdampak sekali gitu. iya. Nah, ternyata eh, teman-teman mitra itu yang sebelumnya buka itu ternyata melihat peluang ada di sini gitu. Saya juga pikir ini sultan banget ini. Kok waktu pandemi kayak gini gue bisa buka 10-an outlet gitu kan. Heeh, Teman-teman pada nanya juga ini di mana gitu. Jadi saya juga interview dong calon hmm, mitra saya itu sebelum buka tuh saya interview gitu oke. kan. Oh, Eh, jadi nggak langsung saja gitu Iya, ya? jadi proses panjang juga Bang Oh, Diko. proses panjang untuk Mm-mm. bisa berinvestasi ya? Ada, iya, jadi ada tahap interview juga, ada ACC juga, tempat segala macam itu sampai udah mateng, sudah di ACC sama tim survei baru dia bisa buka. Nah, dan Oke. eh, kenapa saya pilih tema seperti ini? Jadi teman-teman kenapa jangan takut misalnya untuk teman-teman membuka bisnis gitu kan. Cari dulu playing field-nya teman-teman yang membuka usaha itu di mana gitu. Nah, jadi playing field-nya itu tentuin teman-teman mau bermain di mana gitu. Misalnya membuka bisnis minuman, Hmm, kayak seperti saya, nah bisa, tapi kita tentuin dulu target marketnya. Target market, teman-teman bisa kok, semua bisa buka bisnis minuman seperti saya bisa. Tapi tentukan dulu playing field-nya. hmm, Playing field-nya itu kita mau main di mana, eh, main itu bisa dijabarkan lagi, ada target marketnya nanti yang akan kita tuju itu siapa. oke. Jadi nggak semua orang itu jadi target market kita gitu. Hmm, Kayak contoh misalnya kita jualan produk kecantikan, nggak mungkin dong nggak semua bapak. orang itu kita tuju, kita share, kita broadcast gitu loh segala Iya, macam, iya, kan iya. nggak mungkin gitu. Jadi harus kita kecilkan lagi, kerucut lagi kategori Hmm, bisnis kita, target market kita seperti apa gitu. Jadi teman-teman yang mau buka bisnis minuman itu bisa gitu. Jadi tentukan dulu playing field-nya. mhm. Dan hal yang terpenting di bisnis minuman itu atau bisnis makanan itu, yang pertama adalah rasa. Iya. Rasa, kedua pelayanan, Hmm, servisnya, tempatnya juga. iya. Nah, yang terakhir adalah pemasaran. Nah, Hmm, ngomongin pemasaran, ini kembali lagi kita ngomongin marketing lah. Apalagi sekarang marketing digital gitu kan. iya. Jadi penting banget itu bangun awareness, apalagi di medsos ya. Itu emang untuk sekarang pandemi seperti inilah gitu. Jadi pada saat teman-teman mau bangun brandingnya gitu kan, tentuin dulu dari tadi playing field-nya. Nah, nanti teman-teman tuh udah mulai ketata tuh. Oh ya, target market saya di sini nih. Nanti saya mau mainnya di sini. Nah, nanti dari situ baru dia bisa tentuin nanti produknya seperti apa gitu. Nah, untuk di Tayo sendiri teman-teman bisa gitu. Kenapa saya bilang bisa gitu? Teman-teman nggak perlu bangun sistem.
Teman-teman nggak perlu bangun sistem. Jadi ini sudah autopilot. Jadi teman-teman nggak perlu bangun sistem. Teman-teman investasi di Tayo sudah ada sistemnya, udah tinggal siap jualan gitu. Jadi bukan produknya sudah terkenal, tapi produknya bisa langsung dikenal. Sekali minum bisa langsung repeat ordernya mungkin bisa cepat gitu. Yang saya survei seperti itu sih Bang Dipo. Jadi untuk Tayo sendiri ini nggak, untuk bisnis minuman lah saya ngomong, untuk bisnis minuman sebenarnya nggak susah gitu. Yang penting kalau teman-teman belum bisa branding, selling aja dulu. Jadi kalau belum bisa branding, selling aja dulu, jual dulu produk dari teman-teman. Nah, udah menjual, udah ketemu, baru nanti bisa di branding seperti itu. Bang Dipo. Jadi peluang investasi itu di bisnis F&B itu besar sekali untuk masa sekarang pandemi ini. Apalagi udah ada teman-teman kita dari Gojek dan Grab yang siap membantu. Gitu. Iya. Berarti ini juga menjadi solusi ya buat teman-teman yang saat ini pengen banget bisnis. Jadi untuk Tayo sendiri ini investasi dan sudah punya sistem. Jadi tinggal membeli aja kali ya, tinggal dagang aja, tinggal dagang ya. Betul. Jadi kalau teman-teman mau coba ini, langsung buka webnya, bisa di webnya tayo.id ya. Nanti di sana ada adminnya, atau DM langsung ke IG Tayo, itu pasti langsung dibales sama adminnya. Boleh tanya-tanya. Jadi kenapa saya juga mikir ini kok dari kemarin, dari Agustus ya, dari Juli, Agustus, sekarang September, kok Tayo kok bisa buka hampir 10-an outlet. Itu saya juga ini bingung juga nih, Sultan juga nih yang buka nih. Nyata memang sebagian teman-teman yang buka itu memang kena dampak dari COVID-19 inilah. Mereka rata-rata dirumahkan dan mereka punya uang, dana gitu, tapi bingung mau diapain gitu. Akhirnya terpilihlah mungkin dari teman-teman ini mau join atau waralaba di Tayo. Tapi sebelumnya saya tanya kenapa milih Tayo gitu. Dan ternyata mereka sebelumnya sudah coba, dan dari testimoni mereka produknya itu mudah dikenal gitu, langsung dikenal gitu. Karena kalau dibilang kalau produk yang lain mungkin dibilang uangnya belum cukup lah, atau mungkin resikonya besar lah gitu. Tapi sekali lagi salah satu karakter dari seorang entrepreneur adalah berani mengambil resiko. Dan ini yang menjadi satu pelajaran yang amat penting ya. Nggak, artinya kita juga harus kuat mental untuk bisa mengambil resiko. Kita harus punya jiwa warrior juga. Termasuk juga Bang Dani sebelum mendirikan yang namanya Tayo ini, betul-betul perjuangannya Masya Allah. Itu berapa tahun Mas? Kalau boleh tahu itu. Kalau untuk mendirikan Tayo sendiri sih kisaran 2-3 bulan. 2-3 bulan itu cukup panjang gitu ya, dengan desakan keluarga, dan alhamdulillah akhirnya sudah punya 90 outlet. Alhamdulillah. Iya, kedepannya untuk Tayo sendiri ada rencana apa selain memang peluang bisnis ya buat kita semua nih, untuk UMKM yang pengen mendalami tentang minuman gitu. Kedepannya mau apa ini selain minuman? Kalau untuk saya pribadi sementara sih, baru ini dulu. Saya jadi gini, sebenarnya ada beberapa bisnis yang mau saya buka nih ke depan. Tapi masih di naungan Tayo? Masih dalam satu naungan kita, ada perusahaan namanya Zona Usaha Indonesia gitu, ada Tayo di situ. Dan ke depan kita mau ada zona-zona yang lain. Kalau Tayo ini mungkin kita masukin dalam zona minum gitu. Nanti untuk cimilnya kita ada zona kriuk gitu. Nanti ada, kalau kita sudah bisa sudah bagus pondasinya, udah bagus semuanya, kita juga mau ada namanya zona berbagi buat ya kayak teman-teman UMKM yang membutuhkan dana atau ada berapa organisasi yang memang ini kita bisa bantu ntar ke depan seperti itu sih. Jadi kita mau bikin zona-zona yang lain lah gitu. Kebetulan kantor kita ada di Jalan Pelumpang Semper. Dekat sini ya, dekat. Masih Tugu Utara juga. Pokoknya kalau orang Koja, orang Jakarta Utara kalau belum nyoba Tayo, waduh ini sayang banget ya. Ini luar biasa ini kemasannya. Tapi sementara sudah ada beberapa orang yang hampir meniru atau apa gitu. Ya saya pikir sih ada ya. Nggak ada, tapi ada ya. Saya pikir nggak seru juga kalau nggak ada mereka gitu. Oh gitu, benar-benar. Jadi kompetitor tuh perlu. Gitu. Nah kalau mau tanya juga Tayo sendiri, di pandemi kan memang kita ngomong master serius nih. Jadi kalau
pandemi ini kan banyak memberikan efek ya bagi pengusaha-pengusaha Betul Bang Dipo. apapun itu, bukan Betul. hanya jasa, Mm-mm. tapi termasuk saya kira inilah minuman. Nah, kira-kira apa yang membuat Mas Danis tuh merasa, waduh ini efeknya luar biasa ini di minuman ini, ada nggak kira-kira? Iya, iya pasti kerasa lah pertama awal gitu. Tapi yang satu saya bilang tadi, eh, untuk dampak di, jadi sebenarnya bukan ini ya, bukan bocoran juga. Mungkin saya yang merasakan juga gitu. Heeh. Untuk yang bisnis FMI seperti saya, tingkat resikonya itu mungkin nggak terlalu besar gitu. Kita masih bisa move on lah. Kita bisa move on gitu. Yang penting satu, teman-teman yang mirip-mirip bisnis seperti saya, yang penting satu ada inovasi. Iya. Inovasi gitu. Jadi kalau misalnya kita tadi B2B gitu, kita langsung ketemu ke customer, kita langsung jual, dia langsung gitu kan, pergi gitu. Kita langsung jemput bola aja, kita langsung ubah konsepnya ke online gitu, ke Oke. Gojek Grab itu lumayan membantu sih, membantu. Jadi nggak cuman di saya doang, tapi di bisnis restoran-restoran yang lain gitu atau jasa-jasa yang lain, Iya. kita langsung jemput bola aja Oke. seperti apa nanti konsepnya. Itu bisa kok di ini, kita yang penting harus move on lah gitu. Oke. Dampaknya memang ya kerasa lah. Hmm. Saya sempat tutup awal-awal Februari atau Maret ya, sempat tutup seminggu. PSBB, pada Iya, saat PSBB, awal-awal ya. Tadi sempat saya mau tutup lebih lama, cuman pada seminggu itu ternyata Kalau yang apa-apa. teman-teman dari karyawan Iya. itu cerita di grup WhatsApp tuh, Bang, ini saya gimana ya kalau nggak jualan, mau bayar kontrakan gimana, motor gimana? Aduh, saya bilang nih, saya bilang kalau ini saya tuliskan resikonya gede nggak ya gitu. Iya. Akhirnya saya briefing semuanya. Oke, kalau mau jualan tetap ikutin protokol kesehatan bener-bener, saya bilang gitu. Jadi mau pakai masker semua itu saya langsung modalin hand sanitizer di booth gitu kan. Itu mereka semangat tuh. Oke. Saya ikut semangat karena mereka juga semangat gitu, ikut Oke. turut. Ini perasaan kok saya jadi yang ini ya, aduh terenyuh kalau baca grup WhatsApp itu. Tapi semangat mereka gitu waktu pandemi itu, Iya. saya aja yang pengusahanya masa ini sih, ini yang karyawannya semangat loh yang Oh, sempat jualan. ya, sempat Iya. merasa down gitu ya ketika PSBB berlaku. Iya bener lah, untuk awal-awal itu. Ternyata mereka ini, wah akhirnya saya seminggu setelah saya tutup, saya buka itu, Heeh. wah alhamdulillah ternyata lama-lama naik, dan kembali pas masuk bulan puasa, Hmm. itu di luar target saya itu. Hmm. Itu 1 bulan menghabiskan, Bulan puasa tahun ini. Heeh, itu sempat tembus di angka 1 bulan 300.000 paper bag produksinya. Luar biasa. Itu benar-benar di luar target, itu saya sampai nggak bisa lebaran waktu itu. Itu satu outlet atau Jadi untuk pembagian semua outlet, jadi untuk pembagian outlet 300.000? semua 300.000, maksudnya saya kan melihat dari hasil penjualan produksi saya juga gitu. Oke, Ternyata oke. 300.000 ini kurang gitu. Oke. Itu saya stok waktu itu kalau 1 bulan normal aja sekitar 200.000, Oke. 150.000, 200.000 paper bag sebulan. Nah, itu bulan puasa, alhamdulillah kemarin, ya Allah, barakallah tuh kemarin. Iya, barakallah banget Nah ya. dari situ mitra-mitra semua semangat semua. Akhirnya, move on, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibilang berdampak sih nggak terlalu sebenarnya Nggak terlalu, ya. kalau untuk bisnis minuman F&B sih. Yang penting ada inovasi di situ. Ya, nah itu ya kita berani ngambil resiko aja lah ya. Nah, dan tadi ngomongin inovasi. Kira-kira inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Tayo? Nah, saya lihat di sini kan ada beberapa macam rasa gitu ya. Nah, coba bisa dijelasin nggak? Kalau untuk inovasi sendiri, karena saya juga mau mencoba marketingnya itu di packaging gitu kan. Packaging, Jadi ya. saya sembari marketing juga tapi di packaging. Jadi teman-teman ini masih yang ini ya, saya bawa yang versi lama. Biasanya di balik ini itu ada TTS, ada kata-kata bucin Oh, gitu. begitu. Ini kita bawa yang versi lama nih kayaknya. Oh, yang terbaru itu ada TTS. ada TTS ya. Jadi kita- bermanfaat ya. jadi kita coba marketing di packaging yuk gitu. Oke. Jadi teman-teman semua bisa melakukan seperti itu. Contohnya misalnya kalau teman-teman beli kopi di Starbucks misalnya kan. Jadi kalau kita suka ditanya dengan kakak siapa gitu kan. Iya, betul. Nah itu sama mereka langsung dipoto, cekrek viral di media. Itu salah satu marketing seperti itu. Oh, oke. Jadi mau nyatanya juga mau seperti itu gitu. Kalau untuk di medsos sih sudah berjalan gitu. Jadi
kalau yang suka beli Tayo tuh kalau nemu ada TTS atau kata-kata bucinnya itu salah satu inovasi juga dari Tayo seperti itu Iya, gitu. iya. Oh, tapi Terlebih di paperback ini ya. terlebih dari di luar kita ngeluarin rasa baru, seperti itu. Awal pertama kali itu berapa rasa yang dijual gitu? Iya, kita cuman apa ya? Rasa universal sih. Oh, Rasanya Thai tea ya tetap ya. Thai tea, green tea, ada original coffee dan Milo gitu kan. Padahal saya jualnya Thai tea. Ternyata best sellernya setelah saya cross check setelah 3 tahun ini yang best seller ternyata Milo. Milo Milo. Snow. Itu produk favoritnya anak-anak memang. Oke. Iya, ini menarik ya dari segi packagingnya. Dari ini kertasnya kertas Samson tadi apa? Iya, Samson ya? iya. Kertas Samson yang memang basicnya juga Bang Danis juga memang orang percetakan sebelumnya ya, jadi agak lebih mudah lah untuk desain sendiri juga Mas Danis sendiri yang menentukan dari A sampai Z-nya. Iya dong. Iya, dari semuanya ya. Tayo. Di sini memang saya juga menarik nih dengan logonya ini seperti apa ini? Ada masjid ya, kemudian juga ada gajah, ada bajai. Nah, ini apa ini maksudnya? Coba boleh dijelasin. Buat biar Mitra JC penasaran beli ke Tayo, jadi jadi ngelihat nih apa maknanya. Coba silakan. Iya. Kalau teman-teman biasa lihat, jadi kita coba bukan ini ya. Artinya tetap ini minuman Thailand, tapi kita mau tonjolin Indonesianya juga gitu Oh, sebenarnya. ini Indonesia ya,